balik lagi di Jurnal Giselle. Sekarang aku lagi mau main-main motoran sama teman-teman cewek-cewek itu. Jadi aku diminta tolong sama Cici mau jadi anak motor katanya. Gimana caranya untuk belajar motoran tapi motor kopling. Sebelumnya dia udah biasa pakai motor matic. Terus gimana caranya step-stepnya mau belajar motor kopling. Akhirnya tadi tuh udah aku sempat bikin coret-coretan kalau misalnya sebenarnya ada beberapa step-stepnya tuh kayak semacam pengenalan motornya dulu, mesti tahu radius putarnya tuh seberapa banyak, seberapa besar, terus juga untuk koplingnya tuh seberapa jauh, terus remnya juga seberapa, pakemnya tuh di mana, rem tangan, rem kaki, sama kayak semacam gimana sih kalau misalnya kadang-kadang kan banyak di sana itu nyalahin abis dikunci kontak langsung starter aja, padahal dia si motor itu mesti kayak punya waktu tersendiri untuk waktu untuk siapnya dengan apa-apanya itu loh yang di dashboard. Jadi kita tunggu sampai dia standby, sampai dia diem, dia menyatakan dia siap, baru kita starter gitu. Terus udah perkenalan motornya, akhirnya perkenalan untuk penggunaan pelepasan kopling sama ngebuka gas. Jadi kayak mau tahu seberapa jauh koplingnya, jadi kayak mau maju endut seberapa jarak kopling yang harus dibuka supaya rodanya berputar, itu dulu. Habis dari situ baru mulai pakai tuh atributnya, setidaknya pakai helm untuk latihan gini aja. Terus jalan lurus, cara ngoper gigi, kapan cara ngoper giginya, kapan waktu yang tepat untuk mengoper gigi. Terus juga apalagi ya, berhenti, habis berhenti apa yang mesti dilakuin, habis itu jalan lagi, terus muter dengan radius putar yang besar. Nanti bakalan kalau misalnya udah nyaman, ridernya udah ngerasa pede, udah menyenangkan, bermotor itu menyenangkan, baru kita bikin yang radius putarnya lebih kecil. Jadi kayak misalnya di sini, kenapa tempatnya di sini juga pertama sepi, terus juga jalanannya rata, lumayan enak buat muter-muter motor. Nanti kita pakai yang cuma di sini aja untuk bikin radius putar yang lebih kecil. Lebih kecil bisa, ke kanan bisa, ke kiri bisa, sampai dia udah pede untuk turun di jalan raya. Itu juga nanti kita bakalan ngobrolin kayak gimana sih, karena di sini udah pede, di tempat kosong udah pede, ketika di jalan raya pun nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Cici supaya dia lebih siap untuk menghadapi pengguna jalan lain kayak gitu. Gimana latihannya? Ikutin terus Jurnal Giselle. Jangan lupa di like, subscribe, sama komen. Kita mesti tahu seberapa punya ruang untuk putar baliknya. Ya. Jadi ya perkenalannya pertama mesti tahu seberapa muternya aja. Mau tahu gitu. Jadi untuk memastikan sekali klak. Terus kalau misalnya udah kayak gini, dikenalin juga posisi tangannya itu mesti gimana caranya supaya tetap bisa megang. Kalau pas lagi nggak enak, pas lagi nyentil, posisi tangannya tuh gimana tetap caranya bisa megang rem. Ini juga, jadi kayak memposisikan dulu aja. Kalau misalnya itu udah, yang perlu dikenalin lagi kopling. Kopling ini settingannya banyak. Ini bisa disetting sesuai sama kemauan rider. Jadi ini settingannya nih, jadi si tali koplingnya puterannya. Jadi si kopling ini ada yang deket aja udah lepas, ada juga yang jauh baru lepas. Kalau misalnya kita udah tahu itu, misalnya kalau misalnya aku kan biasa pakai motor online. Jadi kalau misalnya ternyata motor si kopling yang depannya jauh, cara aku nggak bisa nyambungnya, kalau misalnya jauh si ininya tuh kita yang megang di sini. Jadi dia kan paling tapi kalau misalnya deket ya emang aku biasa kan supaya kita tahu kayak ada takarannya mau buka seberapa, rem juga kayak gitu, kapan makanya, kapan longgar makanya itu, jadi terus kayak dikocok kayak cocok si bisa nggak?
itu jadi kayak tahu si suspensinya kapan dia ngetok. Kalau misalnya di rem itu kan berarti dia udah ngunci, tapi masih di depan juga, jadi ya ke situnya. Pengenalan pertama itu sama ngoper giginya, satu ke bawah, terus kalau misalnya mau netral setengah, kalau misalnya 2, 3, 4, 5 ke atas terus. Ini 5 ya Tia? Top speednya 5 apa 6? 5. Ayo 5 langsung kontak gitu. 6 dong. 6 apa 5 sih? Coba kita 6 ya? Coba starter. Motor siapa? Tarik komplit. Kita mau kenalin yang kedua ya. Kayak semacam cara dia sedikit aja udah maju, berarti biar hati-hati aja untuk kapan dia ngebuka, kapan dia ngebuka, kapan buka rem. Jadi kayak semacam dia buka kopling sama remnya sama-sama dibuka, biar sambil sambil hati. Citra ya nih. Netralin dulu. Motor siapa? Lupa. Netralin dulu. Terus datar. Pencet ini enggak? Amannya sih pencet aja. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelihat dia netral, setidaknya kita nggak kayak tadi, nggak kaget. Pastikan dia netral, satu. Pelan-pelan aja dulu. Tahu kapan dia maju, kapan dia udah maju. Apa? Ya, udah kayak si yang kemarin 5 ya? Ya. Nggak paham sih kenapa mesti full. Ketika kita crash, kebanyakan kan dari depan. Di sini sama sini. Jadi ya kalau misalnya pakai half face ya siap-siap aja dagunya bocel. Oke. Ya, coba nyalain kontak. Oh. Biasakan dia udah selesai dulu. Nah, berarti mesin udah siap, baru disatu. Oke. Mau putar dulu. Kalau misalnya ngerasa belum berani atau untuk
itu nggak bakalan kosong-kosong gini terus. Cici mesti mulai ada orang yang mengganggu. Ya sialan udah ah. Udah ah, ikutin ah. Alasannya kenapa orang boncengan itu mesti nyatu, ya mesti nempel karena biar bisa jadi satu. Iya, elah pesek jijik gue. Ayo sok. Udah. Gimana rasanya pertama kali belajar motor kopling? Lumayan sih, nggak semengerikan yang dibayangkan, karena kan awalnya kan udah dijelasin anatomi motornya seperti apa, ganti koplingnya kayak gimana, teknisnya sih gitu. Terus ada bedanya nggak waktu belajar motor matic atau motor bebek sama motor kopling? Kalau bebek kan tinggal ngegas ngerem ya. Tapi kalau gue sih merasa lebih nyaman pakai motor ini karena mungkin dari segi postur, bodinya dan lain-lainnya bisa ngimbangin kali ya. Jadi nggak ngerasa kayak mau jatuh apa segala macem gitu. Dan ini lebih seru gitu karena kayak mainan aja ganti-ganti ininya. Terus setelah belajar ini nanti ke depannya mau gimana? Mau dilancarin sih. Dilancarin. Paling sering-sering latihan, baru nanti beli sendiri kali ya. Rencana mau beli motor apa? Incarannya sih W175. Selain itu?
Ya kalau misalnya bisa mah pengen punya yang RE Classic 350 juga asik tuh kayaknya. Ya itu sih incerannya sih. Terus tadi naik motor ini Ninja gimana? Menyenangkan kok. Nggak terlalu berat juga. Terus pesan-pesan buat teman-teman yang lain yang mau belajar motor kopling? Bisa main sepeda dulu, sama gak usah takut, pede aja. Kalau misalnya memang nggak yakin belajar sendiri, cari teman yang sudah berpengalaman seperti Giselle untuk jelasin teknisnya, dan santai aja, jangan terlalu emosional belajarnya, pelan-pelan aja masih bisa. Oke, thank you. Jadi tadi udah latihan-latihan dari step 1 sampai 5 itu udah dipelajarin, tinggal dibiasain aja. Jadi bukan sekali latihan langsung jago, tapi karena sudah bisa tinggal dilatih lagi karena bisa itu karena biasa. Terus jangan lupa pakai helm, pakai safety gear kalau misalnya mau udah turun ke jalan, sama banyak-banyak ngobrol sama pengguna roda 2 supaya bisa sharing, tukar-tukar pendapat. Udah deh. Terus kalau kamu mau ngeliat ada tips and trick yang lainnya, tetap pantengin terus di Jurnal Giselle. Jangan lupa di like, subscribe, dan